Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pukul 4 sore, Elena pulang naik taksi. Sampai di depan gerbang, ia turun dan merapikan bajunya yang agak kusut. Sambil jalan setengah menahan perih dan rasa sakit karena digebukin anak-anak Badung, Elena pun melangkah dengan pelan. Aduh, mobilnya udah ada di rumah. Gumam Elena melihat mobil yang tadi pagi memancing suasana panas di sekolahnya. Aneh, sebelum menikah biasanya suaminya itu jam segini pasti masih di kantor. Ini mengapa masih sore sudah pulang? Elena yang polos tidak tahu bila pengantin baru memiliki 1001 modus. Saat masuk rumah, ia berhati-hati sekali melangkah, biar tidak ketahuan Alung. Baru pulang, sapa Alung yang juga baru keluar kamar. Iya, Elena mandi dulu. Buru-buru wanita itu pergi, tidak mau Alung melihat wajahnya yang memar. Alung pun merasa aneh, ada apa dengan istri kecilnya itu? Mengapa seperti ada yang disembunyikan? Sudah 1 jam lebih dan Elena tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Alung kan sebenarnya pulang cepat-cepat karena ingin segera melihat istrinya itu. Tapi malah tidak keluar dari kamarnya. Hanya ada Ani yang keluar masuk sambil gendong Gavi. An, Elena mana? Ada tuan. Ngapain di kamar dari tadi? Mbak Elena sedang ngolesin salep tuan. Salep apa? Kepo. Itu badannya memar semuanya. Alung langsung diam seketika. Apa ini gara-gara semalam? Pikir Alung dalam hati. Apa separah itu? Iya tuan, lebam dan banyak memarnya. Loh, Alung mulai panik. Masa malam pertama mereka membuat Elena lebam dan memar? Semalam ia melakukan dengan halus kok. Penasaran, Alung pun masuk ke dalam kamar Elena. Klek. Len, Alung menatap istrinya dengan intens. Dilihatnya sang istri masih memegang salep. Pria itu terus saja menatap ke arahnya, membuat Elena tidak nyaman. Tadi pagi baik-baik saja kan? Alung memindai dari wajah sampai lengan Elena yang kelihatan biru-biru. Tadi pagi ia lepas istrinya ke sekolah dengan keadaan baik-baik saja. Alung hanya membuat Elena sakit pada bagian intinya, bukan parah seperti ini. Mendadak otaknya yang pintar mulai menerka. Wajah pria itu tiba-tiba berubah mengeras, terlihat memendam amarah. Siapa? Katakan, tanya Alung dengan ekspresi marah. Tangan pria itu mengepal, menahan emosi. Kenapa dia marah seperti itu? Pikir Elena. Bagi gadis seperti Elena, luka ini tak seberapa. Saat tinggal bersama ayah sambung, yaitu ayah Gavi dulu, ia malah sering mendapat pukulan lebih dari ini. Tidak ada yang membela, karena Elena hanya diam. Bila ditanya sang ibu, ia hanya bilang habis jatuh. Itu semua karena ancaman dari sang ayah. Jadi luka yang ia terima saat ini hanya seujung kuku, hanya secuil daripada rasa sakit saat ia kecil dulu. Aku tanya padamu, siapa yang berani melakukan ini? Suara berat itu terdengar menakutkan. Ada hawa panas yang tiba-tiba menyeruak di kamar Elena. Baru kali ini Elena melihat suaminya begitu marah. Mereka hanya bercanda. Elena berbohong, sebab ia tidak mau suaminya itu datang ke sekolah. Bercanda katamu? Oh, Elena meringis saat Alung memegang lengannya. Pria itu ingin memeriksa di mana saja Elena terluka. Ia makin geram saat Elena meringis menahan sakit. Ini bukan bercanda, ini sangat serius. Elena memeluk tubuhnya sendiri ketika pria itu mau membuka bajunya tiba-tiba. Aku hanya ingin tahu seberapa jauh mereka bercanda padamu. Sentak pria tersebut yang masih kesal. Tapi Elena bergidik ngeri. Sorot mata suaminya kali ini benar-benar meresahkan, tajam dan menakutkan, hingga ia tidak berani lagi menghalangi Alung untuk melihat seluruh tubuhnya. Alung menghela nafas dengan kesal. Ia sangat marah melihat sebagian tubuh Elena yang lebam. Rapikan pakaianmu, ayo ke kantor polisi sekarang. Jangan tuan, aku nggak apa-apa. Elena mencoba meyakinkan bahwa ia tidak apa-apa.
Aku tidak suka dibantah, dan lagi aku suamimu. Jangan lagi-lagi panggil tuan, cetus Alung sembari melangkah keluar. Astaga, kenapa pria itu sangat marah sekali, gumam Elena sambil memakai bajunya kembali. Kantor polisi. Malam ini Alung langsung membawa istrinya ke kantor polisi guna membuat laporan. Ia tidak terima istri yang dihemat-hemat malah jadi korban penganiayaan. Tidak ada kata damai. Alung ingin pelakunya segera ditangkap. Setelah dilakukan visum dan lain-lain, kini tinggal menunggu para pihak berwenang menjemput paksa pelaku bullying. Malam itu, Fuji juga dihadirkan sebagai saksi, sebab yang menemukan pertama kali dan melihat anak-anak nakal itu kabur adalah Fuji. Kini suasana terlihat kaku saat Elena, Alung, dan Fuji duduk di satu meja setelah pemeriksaan. Ji, ini suami aku. Fuji terlihat syok dan jadi salting sendiri. Makanya Elena mau aja diajak nikah. Lah wong Alung gantengnya kelewatan. Ia jadi punya cita-cita baru, menikah muda, menikahi pria tampan dan mapan tentunya. Hai, aku Fujiana om. Fuji melipat bibirnya. Bingung juga mau panggil apa. Apa aku salah manggil ya? Batin gadis itu. Terima kasih sudah mau datang dan bersaksi. Alung terlihat masih dingin dan suasana kembali tegang. Sesaat kemudian beberapa orang masuk sambil teriak, meronta, dan mengumpat. Sialan lo Len, berani lo bikin laporan palsu. Maki Angel yang tangannya masih dipegangi polisi. Ia melotot dan menatap tajam ke arah Elena. Brak! Semua terhenyak saat Alung menggebrak meja. Sekali lagi kamu berani menyentuh sedikit saja istri saya patahkan tanganmu, ujar Alung dengan tatapan yang menusuk. Kontan saja, Angel yang semula sangat berani langsung menciut, apalagi ada kata-kata istri. Gila, rupanya bukan sugar daddy-nya, tapi suaminya. Astaga, sepertinya ia salah sasaran. Bola mata Angel langsung memutar, bingung kok jadi begini. Ia kemudian menatap teman-temannya yang juga sama dibawa ke kantor polisi. Mereka semua dijemput paksa saat di rumah masing-masing. Kami gak ikut-ikutan pak, dia yang menyuruh kami menghajar Elena, teriak salah satu teman yang mau menyelamatkan dirinya sendiri. Tai kucing, sialan loh, maki Angel yang kembali tersulut emosinya. Ia meronta, siap menghajar teman satu gengnya yang mulai tidak setia. Bener pak, dia yang menyuruh kami hanya melakukan perintah, sela teman yang tidak setia lainnya. Astaga, sudah bosan hidup kalian semua, maki Angel dengan frustasi. Kesal, Alung kembali angkat bicara. Saya mau mereka dihukum, tidak ada kata damai. Semua geng barbar itu langsung melotot. Mereka kemudian menatap ke arah Elena. Len, tolong maafin kami, bentar lagi kita ujian. Lagian, kamu juga gak sampai masuk rumah sakit. Semakin marahlah suami Elena tersebut. Hampir saja ia menampar gadis yang barusan bicara itu. Kalau tidak diamankan oleh petugas duluan, sudah pasti akan merasakan telapak tangan Alung yang pasti panas tersebut. Beberapa saat kemudian, Alung sedang menghubungi pengacara. Ia mau anak-anak Badung itu dihukum dengan tegas. Dan saat itulah Elena punya kesempatan hanya berdua saja dengan Fuji. Suami kamu gila. Sial, jadi pengen nikah, celoteh Fuji sambil menikmati kopi hangat. Jangan, sakit. Fuji memicingkan mata, tidak tahu maksud dari perkataan Elena. Sakit, maksudnya? Elena langsung kikuk. Bisa-bisanya ia berkata seperti itu. Dengan gelisah ia memegangi tengkuknya. Bukan, lupakan. Elena nampak malu-malu kucing, dan itu membuat mata Fuji terbelalak. Gadis pintar itu pun mulai menebak yang bukan-bukan. Hei, jangan bilang kalian udah itu. Fuji nampak begitu kepo dan sangat antusias. Matanya jadi berbinar-binar. Jelas saja Elena langsung malu. Ia tidak bisa berbicara lagi sambil menatap mata temannya itu. Gila, ujian masih beberapa bulan lagi. Nanti kalau hamil gimana? Tanya Fuji dengan suaranya yang cempreng dan nyaring tersebut.
Beberapa orang yang lewat langsung menatap keduanya. Elena pun membungkam mulut temannya itu, karena kini keduanya malah jadi pusat perhatian. "His, pelanin suaramu," bisik Elena yang merasa sangat malu. "Tapi kamu pakai pengaman kan?" canda Fuji sambil mengejek. Elena menggeleng dengan lugu. "Kamu mau ngerjain UAS dengan perut besar?" Alung berdehem, ia sempat menguping sebentar saat selesai menghubungi pengacara. Seketika Elena dan Fuji langsung mot diam. Keduanya nampak tenang, seolah tidak ada yang terjadi. "Ayo pulang, dan Fuji mau sekalian saya antar." "Enggak om, nanti sudah ada yang jemput." "Baiklah, kami pergi dulu. Terima kasih sebelumnya," ucap Alung tulus, karena gadis itu sudah mau datang malam-malam. "Sama-sama." Fuji kemudian memeluk Elena sembari membisikkan sesuatu. "Jangan lupa pakai kondom," bisik Fuji dengan jahil. Karena temannya begitu usil, Elena pun mencubit pinggang temannya itu hingga Fuji mengaduh kesakitan.